paling tidak 3 bulan setelah melakukan operasi plastik kemarin yang terakhir ada facelift, yang tidak boleh dulu kena alat, tidak boleh dulu kena laser gitu ya, karena setiap kali untuk datang ke klinik kecantikan seperti ini itu pastikan aku melakukan ada pico laser lah, aduh macam-macam banyak banget. Ada juga infus, nah itu belum aku lakukan. Nah ini tepat 6 bulan ke-6, jadi 6 bulan aku tidak melakukan treatment, tidak kembali lagi ke dokter Tata. Kenapa? Karena memang belum bisa langsung melakukan treatment, apalagi memakai laser, jadi baru kali ini gitu, setelah 6 bulan kemarin. Budget perawatan per bulan Tadi kan bilang fantastis. Sebelum kalau kesini per bulan mungkin sekitar hampir 80. Treatment yang Boleh kamera Pak? banyak. Berapa? Lihat ke sini. Oh iya, di situ. 80 juta. 80 juta per bulan lah. Kalau ke klinik ini ya, atau klinik kiotologi itu sekitar 80-an, tapi kan 80 bukan satu kali datang, jadi dalam sebulan itu bisa 2 kali sampai 3 kali datang, karena harga infusnya mereka aja ada yang sampai 25 juta. Itu infus white ring. Nah ini nih, yang hari ini yang nanti sebentar lagi teman-teman akan lihat, itu aku dengar harganya 25 sampai 30 juta. Tapi yang kemarin-kemarin mereka punya Milky, mereka punya Level Up, mereka punya Mochi, itu harganya juga 10 juta, ada yang 15 juta, ada yang juga yang harganya 18 juta, 20 juta. Jadi harga infusnya aja mahal banget, apalagi treatment yang lain. Kakak dirimu sekali treatment biasanya apa aja sih yang dilakukan selain? Nah kalau sama dokter Tata tuh karena kan mungkin banyak sekali teman-teman media yang tahu kalau wajah aku kan tidak yang halus sekali, jadi dibantu sama dokter Tata untuk bagaimana bisa meratakan kulit, tapi itu tidak bisa sekali dan tidak bisa nggak rutin masalahnya itu. Jadi itu yang aku lakukan. Juga pencerahan kulit dan juga gimana caranya bisa punya kulit sehat. Dan nah, melalui infus itulah yang sebenarnya aku senang banget kalau ketemu sama dokter tuh untuk dari dalam, karena kan kalau kulit itu tidak bisa jadi sehat kalau tidak juga dari dalam. Berapa lagi pasti mulai 80 juta. Worth it nggak sih? Worth it gak sih? Worth it investasi selama aku masih dibutuhkan di televisi sih. Karena bagaimanapun juga kan produknya masih diri aku sendiri. Bekerjanya aku bukan, maksudnya gini, kalau pengusaha itu kan mereka buat produk, mereka menciptakan produk dan mereka jual. Kalau aku masih aku sendiri produknya, masih aku sendiri yang jualan, badan ini juga yang jualan, jadi itu masih masuk ke dalam investasi karena usia aku bukan muda lagi. Sebentar lagi di bulan Desember aku 45 tahun dan sekarang ini masih ada beberapa program televisi yang aku harus jalani pagi, siang, sore, malam. Jadi itu adalah kebutuhan, bukan kebutuhan utama memang, tetapi kebutuhan yang sepertinya harus untuk dilakukan selama masih ada di layar televisi. Kak, pengen apa lagi yang dirubah tuh dari situ? Kalau untuk merubah berarti kan lebih kayak ketika operasi ya. Untuk operasi, aduh kasih tahu nggak ya? Apa Kak? Gue tuh sebenarnya ya mungkin tidak banyak teman-teman yang tahu kalau aku sudah 3 kali operasi hidung. Dari seluruh wajah ini sebenarnya aku cuma melakukan dua prosedur operasi plastik, yaitu tarik facelift, ponytail lift namanya, itu di Korea, dan 3 kali melakukan perbaikan di bagian hidung. Cuma itu aja sebenarnya. Nah pertama kali di Turki, yang 2 kalinya itu di Korea, dan I'm still not happy, masih nggak happy banget dengan hasilnya, karena setiap kali selesai mancung terus begitu dia kempes. Jangan ketawa. Karena itu memang diketawain sih sama temen-temen nih ya sejujurnya, dan kalau artis-artis lain tuh kayaknya kalau udah di kayak Denada kan langsung bem gitu ya, tapi kayak Denada juga masih baru. Jadi mungkin kalau ditanya apakah masih mau melakukan, aku masih mau melakukan perbaikan hidung aja sih sebenarnya, karena masih makanya sekarang ini tuh masih suka pakai kacamata lagi karena menutupi kekurangan ketidakpercayaan diri yang di hidung ini. Emang kenapa sih Kak? Apa artinya mau? Jadi kolumella, kalau bagian sini ini namanya kolumella. Jadi apa ya namanya? Kan kalau hidung itu ada jembatan, ada garisnya.
Jadi dia turun terus udah gitu ini jadi kayak kecil banget, lubangnya jadi kecil gitu. Itu yang membuat aku masih nggak happy. Karena seharusnya hidung kan kayak teman-teman nih semuanya dia gitu. Ini malah dia ke dalam. Artinya mungkin mengganggu pernafasan atau seperti apa kan? Nah, sebenarnya alasan pertama kali aku operasi plastik di bagian hidung itu karena hidung aku bengkoknya begini banget. Jadi sehingga rongga hidung di bagian dalam tuh jadi begini, yang satunya nafasnya enak, yang satunya ketutup. Makanya dibor tuh sama dokter waktu di Turki. Gitu. Begitupun juga waktu di Korea. Jadi supaya dia begini, ini yang di dalam ya, bukan di luar. Di dalam tuh jadinya begini. Nah, kenapa bengkok? Karena tulangnya dia begini. Jadi dia dari luar jadinya kayak dalam tekanan gitu. Nah, sekarang sudah dibor jadinya begini. Nah, di bagian dalamnya udah oke, tapi estetik di bagian luarnya ini dan nggak ngerti deh di bagian sininya tuh kayaknya kok susah banget untuk jadi bener gitu, jadi kuat gitu fondasinya. Aku masih nggak ngerti kenapa. Dan sudah 3 dokter, sudah 2 negara, Turki dan Korea masih belum bisa, dan nanti rencananya mungkin ke negara lain. Negara mana yang mau rencana untuk dituju selanjutnya? Nah, bagaimana kalau ikut sama gue? Nanti ke sana. Rencananya mau negara lain. Masih mikirin apakah bakalan di dalam negeri atau bakalan di luar negeri. Ada satu klinik sebenarnya yang pengen aku di dalam negeri, tapi kita belum konsultasi. Kan biasanya kan dokter Tompi juga sering melakukan hal yang Dokter sama. siapa? Tompi yang buat untuk hidung lah segala macam. Artis juga banyak yang cerita ada rencana juga ke sana kan. Belum tahu. Aku belum tahu. Ini sekarang karena punya pengalaman yang cukup membuat bukan mental aku rusak ya, tapi membuat aku kepikiran terus. Jadi aku sekarang ini tuh benar-benar research, belajar, konsultasi kanan, konsultasi kiri, karena ternyata hidung itu fatal ya. Maksudnya ternyata dari seluruh wajah, ternyata aku baru tahu hidung itu paling susah untuk dioperasi ternyata. Karena kalau orang masih operasi mata, narik, nambahin dagu itu setelah aku pelajari kayaknya itu adalah operasi plastik yang mungkin tidak sefatal hidung gitu. Ternyata hidung tuh nggak gampang, yang kelihatannya cuma di sini tapi nggak gampang, karena itu juga adalah satu ornamen wajah yang bisa membuat wajah tuh jadi berubah banget ternyata dari hidung juga. Bisa kelihatan dari Denada ya, Denada jadinya jadi putri India. Oke. Ya. Oke. Kak, nanti